Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Ku mau hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Ku mau selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku
semua itu sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, saat ini kami ada di hadapan Bapa dan kami membuka hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, urapilah setiap kami, ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau hidup di dalam penurutan akan kehendak-Mu sesuai dengan firman-Mu ya Bapa, supaya kehidupan kami boleh ditemukan berkenan di hadapan Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siapkan hati untuk firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita hidup sebagai orang percaya yang mengaku diri bahwa kita ini adalah anak-anak Allah Bapa di sorga, maka satu hal yang harus kita perkarakan, yang harus kita pikirkan di sepanjang hari-hari hidup kita, apakah yang kita lakukan itu menyukakan, menyenangkan hati Allah Bapa di sorga, atau itu mengganggu perasaan Allah? Mengganggu perasaan Allah yang saya maksudkan di sini dari cara hidup kita. Apakah itu perkataan, sikap, tindakan, gerak pikiran, perbuatan-perbuatan kita, tingkah laku kita. Apakah semuanya itu menyukakan, menyenangkan hati Allah Bapa di sorga, atau sebaliknya melukai hati Allah Bapa di sorga, mendukakan hati Allah Bapa di sorga? Ini yang harus kita perkarakan. Dan memang harus kita perkarakan dengan serius di sepanjang hari hidup kita. Kenapa demikian? Karena kalau kita berkata kita ini adalah anak-anak Allah Bapa di sorga, maka segala sesuatu yang kita lakukan itu harus memuliakan Allah. Memuliakan Allah itu berarti setiap tindakan hidup kita menyukakan hati Bapa di sorga, menyenangkan hati Allah Bapa di sorga. Satu hal yang tidak pernah kita sadari, orang yang mau berjuang untuk hidup menyukakan, menyenangkan hati Allah Bapa di sorga, hidup memuliakan Allah Bapa di sorga, hal itu sama dengan kita sedang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, seperti yang firman Tuhan katakan. Kita semua tahu di dalam Matius 6 ayat 33, firman Tuhan katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara perhatikan itu. Di sini kita bisa mengerti, ternyata yang harus kita kejar, yang harus kita utamakan di dalam kehidupan kita itu adalah bagaimana kita hidup memuliakan Allah. Di dalam seluruh aspek hidup kita, kehidupan kita harus memuliakan Allah. Kalau ini yang kita lakukan, kita sama seperti orang yang sedang mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Mungkin sebagian kita akan berkata, tetapi kan selama hidup di dunia ini, kita juga masih memerlukan makan, minum, dan pakai. Kita masih memerlukan kebutuhan-kebutuhan jasmani yang lainnya. Benar, tidak ada yang membantah akan hal itu. Tetapi sebagai orang percaya kita harus benar-benar menyadari selama kita masih hidup di dunia ini, yang terutama di dalam kehidupan kita itu adalah kita harus berjuang supaya setiap saat kehidupan kita tetap ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga.
Saudaraku, ini persoalan hidup yang utama. Berusaha untuk semakin hari semakin berkenan itu yang harus kita utamakan lebih daripada apapun. Kalau hanya untuk perkara-perkara pemenuhan kebutuhan jasmani, firman Tuhan juga mengajarkan kita supaya kita memiliki cara hidup yang sederhana. Sebab firman Tuhan mengajarkan kepada kita, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi lebih daripada itu semua, saudaraku, ya, lebih dari persoalan makan, minum, dan pakai, segala kebutuhan-kebutuhan jasmani kita, lebih daripada itu semua, yang harus kita perjuangkan itu adalah perkenanan hidup kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Dari kebenaran firman Tuhan ini seharusnya kita bisa mengerti bahwa menjadi berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga itu tidak instan, tidak otomatis. Menjadi berkenan itu harus diusahakan. Inilah yang firman Tuhan katakan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena orang yang ditemukan hidupnya tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, tidak mungkin diterima di dalam kerajaan Allah. Dapat dipastikan tidak mungkin akan diterima di dalam kerajaan Allah. Itulah kenapa firman Tuhan katakan, kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Nah, bagaimana caranya? Tidak ada cara lain. Perhatikan setiap gerak kehidupan kita, supaya apapun yang kita lakukan itu benar-benar tepat sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Ini adalah standar hidup anak-anak Allah Bapa di sorga. Kita memang masih hidup di dunia ini, tetapi ketika kita hidup di dunia ini, cara hidup kita sudah harus sama seperti cara hidup anak-anak Allah di dalam kerajaan sorga. Jadi kehidupan kita sudah tidak boleh sama lagi seperti kehidupan orang-orang dunia pada umumnya. Wilayah hidup kita itu harus berbeda. Ya, kita harus memiliki pola hidup yang berbeda, cara hidup yang berbeda. Standarnya itu adalah hidupnya Kristus. Untuk apa kita mengaku diri sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah, sebagai orang Kristen, tetapi ternyata kehidupan kita tidak sama seperti Kristus? Karena kalau kita mengaku diri sebagai orang Kristen, berarti hidup kita harus sama seperti Kristus. Itu pengertiannya. Saudara perhatikan itu. Jadi ada standar hidup yang tidak bisa kita kurangi, yang harus kita perjuangkan, supaya pada akhirnya kita bisa mencapai standar hidup kekristenan yang sejati, yaitu menjadi sama seperti Kristus, sempurna seperti Allah Bapa di sorga yang adalah sempurna. Dan sekali lagi saya harus katakan, standar hidup ini tidak bisa dikurangi. Oleh karenanya di awal tadi saya katakan, mari perhatikan cara hidup kita. Apa yang kita lakukan harus kita perhatikan, saudaraku, supaya setiap gerak hidup kita itu bisa memuliakan Allah. Ini yang firman Tuhan maksudkan. Di mana firman Tuhan berkata, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudaraku, persoalannya adalah kalau selama ini kita masih membiarkan hati kita terikat dengan dunia ini, kita masih hidup bergaul dengan dunia ini, bersahabat dengan dunia ini, dan kita menganggap bahwa semua yang kita lakukan itu masih di dalam kewajaran hidup. Saudaraku, perhatikan ini. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan bahwa apa yang kita lakukan itu masih di dalam kewajaran hidup? Bagaimana mungkin? Karena firman Tuhan katakan,
kita tidak boleh serupa dengan dunia. Kita harus berbeda. Jadi kalau kita berpikir, kita bergaul dengan dunia, bersahabat dengan dunia, dan kita melakukan itu semua masih di dalam standar kewajaran hidup, cara berpikir yang demikian menunjukkan bahwa kehidupan kekristenan kita itu adalah kehidupan kekristenan yang palsu. Saudara perhatikan itu, saya harus tegas mengatakan ini. Sebab Kristen yang benar itu standarnya tidak boleh dikurangi. Standarnya itu adalah hidupnya Kristus. Kalau Kristus hidup di dunia ini hanya hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, maka seperti itulah kita harus hidup. Itulah kenapa firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau sudah dikatakan dengan segenap, berarti seluruh hidup kita, apapun yang kita lakukan, semuanya itu harus menyukakan, menyenangkan hati Allah Bapa di sorga. Semuanya itu harus sepikiran, seperasaan dengan Allah Bapa di sorga. Kalau kita memiliki cara hidup yang seperti ini, barulah kita bisa menjadi anak-anak kesukaan Allah Bapa di sorga. Memiliki cara hidup yang seperti ini, barulah kita bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kita tahu di ujung kehidupan kita, di balik kematian nanti, di kekekalan nanti, kita percaya kehidupan kita ditemukan layak dan berkenan, dan kita diterima sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menyadarkan kami untuk mengutamakan kerajaan-Mu lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Kami mau terus berjuang untuk berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, karena kami rindu diterima sebagai anak-anak-Mu ya Allah ketika kami berada di kekekalan nanti. Terima kasih Bapa, kami percaya saat ini Engkau akan memberkati kami. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.